Bab kedua. Memangnya kamu mau jadi CEO? Urus usaha sendiri saja nggak becus. Hardik Bram. Namanya juga belum ada pengalaman, Pak. Arya mencoba membela diri. Tentu saja dia tak mau jika harus disalahkan oleh sang papa. Kalau sudah sadar belum berpengalaman, kenapa sok-sokan mau usaha sendiri? Bangkrut kan? Papa juga yang rugi. Geram Bram. Papa ini, sama anak sendiri kenapa hitung-hitungan? Toh nanti aku juga yang akan mengelola semua bisnis Papa. Celetuk Arya penuh percaya diri. Karena memang dia anak satu-satunya, sudah pasti dia yang akan mewarisi semua harta Bramantio. Karena itu, kenapa juga dia harus bersusah payah bekerja? Memang sudah yakin kalau Papa mau mewariskan semua sama kamu? Sinis Bram. Sungguh ingin sekali dia memukul kepala Arya agar otaknya yang bergeser bisa kembali ke tempatnya. Anak Papa cuma aku saja kan? Memang mau Papa kasih sama siapa? Dahi Arya berkerut. Dia sedikit curiga dengan sikap sang papa. Siapa tahu Papa nikah lagi dan punya anak. Otomatis warisan Papa akan dibagi 2. Jika anak Papa 3 ya dibagi ke 4. Bram tersenyum puas saat melihat wajah Arya yang kesal. Papa mau menikah lagi? Kalau ada yang cocok, kenapa enggak? Toh Papa masih belum terlalu tua, Papa juga kaya. Sekali menjentikan jari saja puluhan wanita akan antri. Sombong Bram. Tetapi memang benar, Arya dan Bram tentu saja tak bisa dibandingkan. Bram lebih punya aura, pun soal ketampanan jelas lebih memesona Bram. Jangan ngaco, Pak. Memang ada wanita yang mau mencintai Papa dengan tulus. Sudah pasti hanya ingin harta Papa saja. Dengus Arya. Dia merasa tak suka jika sang papa harus menikah lagi. Bisa-bisa kedudukannya terancam di sini. Tak masalah. Memang wanita harus materialistis. Sudah hukum alam seperti itu, laki-laki yang harus bekerja keras agar bisa mencukupi kebutuhan wanita. Sika, terserah Papa sajalah. Yang jelas aku minta uang sekarang. Mau jalan, Pak? Siapa tahu ada yang ngasih kerjaan. Desak Arya. Bram menggelengkan kepalanya dan meraih ponsel. Lalu mengetik sebaris angka dalam aplikasi M-Banking. Tak berapa lama terdengar notifikasi pesan pada ponsel Arya, dan dengan wajah senang dia segera membukanya. Tapi setelah itu dia cemberut. Pak, kok hanya 1 juta sih? Protesnya. Bisa dibuat apa uang segitu? Buat ngajak makan Shirley saja habis. Seketika dia kesal, karena sang papa berubah jadi pelit. Itu sudah banyak. Harus kamu ingat, kamu sudah numpang makan dan tidur di sini. Dan Papa juga harus memberi uang jajan untuk istrimu. Sergah Bram. Nggak perlu, Pak. Dia nggak butuh apa-apa, dikasih makan saja sudah untung. Jaga bicaramu. Apa Papa mengajari kamu bersikap seperti itu pada wanita? Maki Bram. Arya benar-benar membuat dia naik darah. Maaf, Pak. Maksudnya, Selin nggak usah dikasih uang, biar aku saja yang pegang jatahnya. Tawar Arya. Jangan harap Papa akan memberikan kepada kamu. Jika mau banyak uang, maka bekerja yang giat. Jangan malas-malasan dan bermain wanita saja. Jika Papa dengar kamu selingkuh, Papa akan usir kamu tanpa pikir panjang. Ancam Bram. Arya tersentak. Dia mendadak salah tingkah, dan segera pamit kepada sang papa. Aku jalan dulu, Pak. Takut temanku nunggu. Arya segera melesat pergi dari hadapan Bram. Dasar anak nakal. Sejak kecil hingga jadi suami tetap saja membuat masalah. Bram menghela napas panjang, lalu dia menggerakkan kakinya naik ke lantai atas. Kebetulan kamarnya ada di depan kamar sang putra. Tadinya dia lebih suka dengan kamar di lantai bawah, tapi sejak Arya pindah dari rumah ini Bram pindah ke atas. Sesampainya di depan kamarnya, dia mematung sejenak. Mencuri dengar pada kamar sang putra yang hanya hening saja.
Bram kemudian memegang handle pintu dan bersiap membukanya saat mendengar pintu kamar sang putra terbuka. Ceklek. "Pa?" Suara lembut membuat dia menoleh. Sang menantu yang berwajah lembut tampak tersenyum sopan. Mau ke bawah?" tanya Bram basa-basi. Tak melepaskan pandangannya sedikit pun dari wajah yang tampak sembab itu. Mungkin dia baru saja menangis. Arya memang brengsek, bisa-bisanya membuat istrinya menangis. Bram menyesal sudah memberi uang kepada Arya. Sudah pasti dia sekarang sedang bersenang-senang dengan kekasih atau selingkuhannya. "Iya, Pa? Mau istirahat, Pa?" Selina hanya berani mencuri pandang saja pada pria matang yang masih menebarkan pesona di mata wanita itu. Bram bahkan terlihat awet muda. Tak akan tahu jika tahun ini dia sudah kepala 5. Justru Bram lebih seperti pria 40 tahunan. Sel, kamu ada nomor rekening?" tanya Bram tanpa basa-basi. "Rekening apa, Pa?" tanya Selina dengan wajah porosnya. Bram mendengkus kesal. Sebenarnya menantunya ini memang polos apa bodoh. "Tentu saja rekening ban. Apa kamu pikir rekening listrik?" "Oh, maaf, Pa. Aku nggak punya, Pa," jawab Selina dengan takut melihat wajah Bram yang tampak kesal kepadanya. "Lalu bagaimana Arya memberikan nafkah sama kamu selama ini?" tanya Bram dengan heran. Zaman sudah semaju ini ada orang yang tak punya buku tabungan. "Mas Arya memberikan uang cash padaku, Pa." "Ya sudah." Bram kemudian masuk ke dalam kamar. Dan Selina juga segera turun ke lantai bawah. Dia ingin mengambil air minum karena tenggorokannya kering pasca menangis tadi. "Lama banget sih, Mas." Rengek seorang wanita seksi dan cantik yang memakai baju seksi saat Arya tiba. "Maaf sayang, aku harus minta uang sama Papa dulu." Arya mengecup pipi wanita yang cemberut itu. Mereka berjanji ketemuan di sebuah kafe cukup punya nama di kota ini. "Sika, sampai kapan seperti ini, Mas? Aku sudah bosan, harus kucing-kucingan. Dan sekarang kamu malah bangkrut. Kita putus sajalah, Mas." Ucap wanita yang bernama Shirley itu. Mereka sudah menjalin hubungan jauh sebelum Arya menikah dengan Selina. Sebenarnya Arya ingin menikah dengan Shirley, tapi wanita itu menolak dengan alasan belum siap berumah tangga. Karena Bram sudah mendesak dia agar secepatnya menikah, maka Arya tanpa banyak berpikir segera menikahi Selina. Padahal mereka baru kenal beberapa bulan saja. "Sabar sayang, sebentar lagi aku pasti akan mewarisi semua harta Papa. Karena hanya aku saja anaknya. Sabar dulu sebentar ya." Rayu Arya. Enak saja, saat susah bilang bosan, kemana saja saat Arya banyak uang. "Ya sudah, habis ini belanja ya. Aku pengen beli tas yang sudah lama aku incar." Rengek wanita itu lagi. Masalah belanja nanti kita atur lagi ya. Saat ini aku benar-benar lagi nggak megang uang yang. Sabar ya. Nyesel aku punya hubungan sama kamu, Mas. Bukannya hidup aku semakin makmur, yang ada semakin keri. Gerutu Shirley. "Jangan enaknya sendiri, Shirley. Saat aku kayak kamu puja-puja, tapi saat aku sedang susah seperti ini, kamu malah menghina." Lama-lama jengah dan kesal Arya menghadapi kekasihnya itu. "Hei, aku ini bukan istrimu, Mas. Aku hanya mau menemani kamu saat saja. Jika kamu sudah jatuh miskin, kembali saja pada istrimu yang bodoh dan kampungan itu." Arya menggeram dalam hati. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Cinta sudah membutakan mata hatinya. Yang dia lihat hanya indahnya cinta, dan Arya tak mau jika harus berpisah dengan Shirley. Dia sudah sejauh ini dan sudah habis-habisan dengan wanita itu. "Kita ke apartemen kamu ya setelah ini. Aku rindu aromamu," bisik Arya penuh hasrat. Entah mengapa Shirley selalu bisa membuat hasratnya menggebu. Tidak seperti Selina yang hanya pasrah dan pasif saat sedang berhubungan intim. "Sika, belikan tas dulu."
Iya nanti pasti aku belikan yang, apa sih yang nggak buat kamu? Jangan bohong! Ancam Shirley. Tentu saja dia tak mau rugi jika harus melayani Arya secara gratisan. Ada uang ada pelayanan, itu prinsip wanita ular macam dia. Makanya dia tak mau menjalin hubungan serius atau pernikahan dengan pria manapun, karena dia terbiasa dari pria satu ke pria lain. Apa selama ini aku pernah bohong sama kamu? Sinis Arya. Dia tak suka ketika Shirley meremehkan dirinya. Selama ini memang belum pernah, tapi ingat sekarang kamu kira Mas. Kenapa nggak minta jabatan saja sama papa kamu sih, Mas? Papa memang menawarkan, tapi hanya jadi staf biasa. Gajinya hanya 10 jutaan. Arya menghempaskan punggungnya ke belakang. Kenapa papa kamu pelit banget sih, Mas? Padahal anaknya hanya kamu. Sergah Shirley kesal. Entahlah, malah papa punya keinginan untuk menikah lagi. Apa, Mas? Waktu berjalan begitu cepat. Arya bahkan belum pulang sejak keluar tadi pagi. Lelah rasanya Selina bolak-balik mengintip dari balik jendela, tak juga terlihat batang suaminya. Bahkan lewat maghrib juga Arya belum ada tanda-tanda pulang. Selina ingin menelpon tapi dia tak punya nomor sang suami. Lelah menunggu dia memutuskan untuk turun dan membantu Mbok Darmi menyiapkan makan malam. Baru saja dia sampai di luar kamar, sang papa mertua juga muncul. Keduanya berpandangan tanpa sadar, entah apa yang dirasakan oleh pria yang betah menduda sejak kematian istrinya yaitu Mama Arya, 10 tahun yang lalu. Ada yang berdesir indah di dalam hatinya. Sel. Pa? Bab ketiga. Arya belum pulang?